catatan atau keterangan pasti tentang tahun kelahiran beliau. Namun karena diceritakan meninggal di usia 28 tahun, maka jika kita hitung kembali dari tahun kematian beliau, yaitu 1925, berarti beliau lahir 1897. Dan inilah sejarah pahlawan yang dijuluki Harimau Sumatera dari tanah Bakongan Rencong Aceh Selatan yang begitu disegani serta ditakuti oleh pihak Belanda pada masanya yang begitu lincah dan pemberani. Tubuhnya kecil tapi lincah dan perkasa, ilmu bela diri dan kebatinan dikuasainya dengan sempurna. Namanya menjadi momok menakutkan bagi penjajah Belanda. Lahir di Bakongan, Tengku Raja Angkasa tumbuh dalam semangat pejuang dalam rakyat Aceh. Ia bukan hanya seorang pejuang melainkan seorang ulama dan pemimpin perang yang memadukan ilmu agama. Lokasi kuburan beliau harus masuk di pelosok hutan melewati jembatan gantung. Lokasi kuburan beliau berjarak sekitar kurang lebih 200 meter untuk menuju ke sana. Dengan strategi tempur, awal 1852 Tengku Raja Angkasa mulai memimpin perlawanan terhadap kolonel Belanda. Hampir setiap hari, pasukan Belanda kehilangan nyawa di medan pertempuran. Pedangnya tajam, langkahnya cepat dan pikirannya sulit untuk ditebak. Bahkan tentara Belanda dibuat kebingungan dan ketakutan. Kisah-kisah beliau begitu luar biasa yang disegani, serta ilmu yang dimiliki menambah kewibawaan beliau memimpin pasukannya. Atas keberaniannya serta kehebatannya di medan perang, para pejuang Aceh menjuluki Raja Angkasa, Harimau Sumatera, sebuah gelar yang melegenda menjadi cerita yang terus bergaung di tengah rakyat Aceh. Namun perjuangan panjang harus berakhir tragis pada tanggal 18 Desember tahun 1925. Tengku Raja Angkasa gugur di medan pertempuran ditembak oleh pasukan Belanda di kawasan hutan Bakongan. Diceritakan disinilah mereka berperang dengan kolonel Belanda. Tengku Raja Angkasa melawan Kapten J. Paris. Ketika itu Tengku Raja Angkasa melawan Kapten J. Paris. Mereka duel 1 lawan 1. Pada saat pertarungan tersebut Kapten J. Paris hampir kalah, lalu tentara Kapten J. Paris ikut dalam pertempuran sehingga pasukan keduanya ikut dalam pertempuran tersebut. Mereka ditembak di hutan ini. Lalu ada sebagian pasukan Tengku Raja Angkasa, sebagian hanyut di sungai. Panglima dan Tengku Raja Angkasa dikuburkan di dalam satu makam. Jangan lupa mengunjungi situs berita LTN ruanginformasi.blogspot.com. Di sini menyajikan berbagai macam jenis berita, opini dan lainnya. Media ini media untuk masyarakat, organisasi, dan mahasiswa. Meskipun wafat, semangatnya tak pernah padam. Perang yang ia pimpin membuktikan bahwa tanah Aceh tidak pernah tunduk kepada penjajah. Tengku Raja Angkasa, pahlawan sejati dari tanah Bakongan Rencong Aceh Selatan yang mengajarkan kita bahwa keberanian dan keimanan adalah senjata paling ampuh dalam mempertahankan kehormatan bangsa ini. Raja Angkasa, Harimau Sumatera dari Aceh Selatan, namamu akan selalu hidup dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh. Mereka yang gugur demi kemerdekaan tak pernah benar mati. Padamu kami mengenang jasamu.